Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mi semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat ya, kemudian tetap semangat, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Miss Karmila di hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 di pembelajaran tematik. Nah, abang kakak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi, dan abang kakak diberikan kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan. Nah, abang kakak, di hari ini kita masih di tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya. Untuk hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 3 dan 4. Nah, abang kakak, sebelum abang kakak belajar ya, seperti biasa dipersiapkan semua ya, buku tematiknya, kemudian alat-alat tulisnya. Jadi apabila ada hal-hal yang penting, abang kakak dapat mencatatnya di buku catatan abang kakak ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menganalisis suatu bacaan, siswa mampu memahami hubungan antara keadaan geografis dan keadaan sosial budaya suatu negara. Yang kedua, dengan menganalisis infografis, siswa mampu mengidentifikasi kewajiban warga negara terhadap kelestarian lingkungan. Yang ketiga, dengan mencari kata-kata sulit dalam bacaan dan mencari arti kata tersebut, siswa menjadi lebih memahami isi dari suatu bacaan. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Abang kakak, kita awali dengan materi IPS. Nah, di setiap negara memiliki keunikan sosial budaya, begitu juga dengan kondisi lingkungan alamnya. Meskipun memiliki lingkungan alam yang berbeda-beda, setiap negara pasti memiliki kepedulian yang sama terhadap kelestarian lingkungan hidupnya. Nah, perhatikan infografis yang disajikan di bawah ini ya. Nah, abang kakak bisa ya melihatnya di buku tema 8 abang kakak. Nah, itu di halaman 72. Nah, apa manfaat dari konservasi alam? Nah, apa sih itu konservasi alam? Ya. Iya, konservasi alam itu adalah ya melestarikan atau melindungi alam. Jadi manfaat yang kita peroleh ya apabila kita melestarikan alam atau melindungi alam, yang pertama itu adalah ya melindungi kekayaan dan menjaga ekosistem alam. Ya, itulah manfaat yang pertama dari konservasi alam. Nah, yang kedua, nah itu dapat melindungi spesies ya, flora dan fauna. Jadi kita dapat melindungi ya berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menjaga kualitas alam. Yang keempat, dapat mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan bencana ya. Jadi dengan kita melestarikan alam atau melindungi alam, maka itu dapat mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan ya. Nah, yang bisa mengakibatkan bencana yang akhirnya dapat merugikan kita semuanya. Nah, yang kelima, manfaat dari konservasi alam itu yaitu menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan ya. Kemudian yang keenam yaitu untuk menyelaraskan kehidupan manusia dengan lingkungan ya. Kemudian yang ketujuh, manfaat dari konservasi alam itu adalah pemanfaatan lingkungan yang baik dan bijaksana. Nah, itulah ya beberapa hal ya yang dapat kita peroleh dengan kita melakukan konservasi alam atau menjaga kelestarian alam kita ya. Nah, abang kakak,
abang kakak baca kembali teks tentang keadaan geografis negara Thailand dan Vietnam di subtema 1 halaman 34 sampai dengan 35 ya. Jadi minggu kemarin ya kita sudah pelajari ya bagaimana kondisi geografis negara Thailand dan Vietnam. Oke, silahkan dibuka bukunya di halaman 34 dan 35. Iya, oke. Nah, bagaimana kondisi geografis negara Thailand dan negara Vietnam? Nah, di mana negara Thailand itu kan dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu wilayah dataran rendah, pegunungan, kemudian pegunungan kapur dan tanah genting kera ya. Nah, itulah kondisi geografisnya. Kemudian kalau negara Vietnam, nah kondisi geografis negara Vietnam itu ya keadaan alamnya itu berupa daerah yang berbukit-bukit, kemudian gunung-gunung yang berhutan lebat ya, dan sebagian itu merupakan daerah dataran rendah ya. Nah, sekarang kita akan ya lihat bagaimana keadaan sosial budaya negara Vietnam. Nah, orang Vietnam merupakan kelompok besar di negara Vietnam. Nah, mereka disebut dengan Viet atau Kin. Nah, mereka tinggal di tepi pantai. Kemudian orang Hoa atau etnis Tionghoa nah tinggal di dataran rendah. Nah, pakaian tradisional Vietnam nah itu disebut dengan Áo Dai ya. Nah, ini diingat ya abang kakak ya. Nah, pakaian tradisional wanita Vietnam itu disebut dengan Áo Dai. Nah, kemudian Áo Dai ini dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Namun sekarang kebanyakan hanya dipakai oleh wanita saja ya. Nah, itu sebagian tentang kehidupan sosial budaya negara Vietnam. Nah, kemudian negara Thailand ya, kondisi sosial budayanya. Nah, Thailand itu dikenal sebagai negeri gajah putih ya. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Nah, sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut dengan Muay Thai ya. Kemudian Thailand ini merupakan daerah tujuan wisata, jadi banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya. Nah, yang terkenal itu adalah Pantai Pattaya ya. Oke, nah sekarang latihan untuk abang kakak di rumah ya. Nah, abang kakak tuliskan ya bagaimana kondisi geografis dan kondisi sosial budaya negara Vietnam. Nah, kemudian dianalisis ya hubungan kondisi geografis dan sosial budayanya. Jadi apa hubungan kondisi geografis ya keadaan alamnya dengan kehidupan sosial budaya ya di negara Vietnam. Nah, kemudian yang kedua yaitu tuliskan kondisi geografis negara Thailand, kemudian kondisi sosial budayanya, kemudian dianalisis ya hubungan kondisi geografis ya keadaan alam negara Thailand dengan keadaan sosial budayanya ya. Itulah latihan untuk abang kakak di rumah, dikerjakan dengan baik, dengan teliti, kemudian dikirimkan melalui WA Miss Carmila ya. Nah, kita lanjutkan ke materi PPKN. Nah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Jadi abang kakak ya, tanggung jawab itu merupakan pelaksanaan daripada kewajiban kita ya. Jadi kita melakukannya dengan kesadaran ya,
yang ini ya, kesadaran yang baik yang kita sengaja ya, yang merupakan perwujudan atau pelaksanaan daripada kewajiban kita ya. Jadi tanggung jawab itu berarti berbuat sebagai ya wujud nyata akan kewajiban kita. Nah, sebagai contoh ya, seorang pelajar, nah itu kan kewajibannya belajar dengan tekun. Nah, ketika kita belajar ya, menyelesaikan tugas-tugas kita, kemudian kita mengulang pelajaran, nah itu merupakan bentuk ini ya, realistis dari kewajiban kita gitu. Nah, itulah yang disebut dengan tanggung jawab pelaksanaannya. Nah, ketika abang kakak belajar, nah itu merupakan bentuk daripada tanggung jawab ya, perwujudan daripada kewajiban abang kakak sekalian. Nah, setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Misalnya dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan posisinya. Nah, abang kakak ya, jadi dalam sebuah keluarga, nah setiap pribadi, setiap anggota keluarga, nah itu memiliki tanggung jawab yang berbeda. Jadi sesuai dengan posisi ya, sesuai dengan kedudukannya ya. Nah, perhatikan pohon keluarga berikut ini. Nah, di sini ada kakek ya. Ini ada kakek, ada nenek. Nah, kemudian di sini ada ibu dan ada bapak ya, ini sebagai orang tua kita. Nah, di sini adalah anak. Nah, kemudian di sini ada bibi, ada paman dan ada sepupu. Nah, setiap anggota keluarga nah ini memiliki ya kewajiban, memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan posisinya. Jadi memiliki peran yang berbeda juga ya, sesuai dengan posisinya. Nah, pada materi sebelumnya kita juga sudah mempelajari ya apa saja ya kewajiban sebagai anggota keluarga ya. Jadi kewajiban anak, kewajiban orang tua ya. Nah, jadi setiap kita memiliki tanggung jawab yang berbeda. Oke, nah abang kakak demikian materi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mis ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, abang kakak ingat tetap semangat belajarnya, dikerjakan latihan-latihannya ya. Nah, abang kakak Mis ingatkan kembali dalam mengerjakan latihan-latihannya itu ya, dikerjakan dengan teliti dan benar-benar ya abang kakak ya. Lalu kirimkan melalui WA Miss Carmila. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.